Happy Learning in Aurika. Subscribe dan like channel ini untuk terus mengikuti tips parenting dan tips menarik yang lainnya. Halo semuanya, memiliki anak yang sudah usia sekolah dasar memang cukup menyenangkan, selain juga cukup menegangkan. Betapa tidak, anak-anak mulai dihadapkan dengan kosakata yang sangat kompleks, yakni berkaitan dengan perbendaharaan kata di sekolah atau istilahnya bahasa akademik. Pemahaman terhadap bahasa akan sangat mudah untuk diserap oleh anak dan dipahami secara efektif jika anak mendengar, mengalami, dan menggunakan kosakata itu sehari-hari dalam kegiatannya. Nah, inilah 5 jurus mengembangkan bahasa akademik untuk anak-anak usia sekolah dasar. Yang pertama, bacakanlah buku. Pilihlah buku yang temanya sama dengan pembelajaran anak di sekolah. Apabila tema pembelajaran anak di sekolah adalah mengenai makhluk hidup, maka pilihlah buku dengan tema itu. Dan ajarkan kosakata di dalam buku mengenai kegiatannya sehari-hari. Misal, ajak dia berdialog. Nah, ini merupakan gambar makhluk hidup. Ia salah satu makhluk hidup di bumi. Tapi ia bukan manusia. Ia juga bukan tumbuhan. Ia berwarna-warni, ragam warnanya sangat bervariasi. Ia sangat indah, ia mampu memperindah ekosistem di dalam laut. Kita harus merawatnya. Ia adalah terumbu karang. Nah, angkatlah tema-tema seputar makhluk hidup dalam kegiatan dia sehari-hari, salah satunya membaca buku, sehingga anak tidak akan asing dengan istilah makhluk hidup. Yang kedua, deskripsikanlah. Apapun yang anak amati maupun alami, jabarkanlah menggunakan bahasa akademik. Misal, saat Anda tiba-tiba mengamati seorang anak laki-laki yang naik sepeda dan terjatuh, ajak anak Anda untuk mengamati hal yang sama lalu sampaikan, "Wah, anak laki-laki itu sedang menaiki sepeda merahnya ketika tanpa sengaja seekor kucing lewat di depannya. Seketika anak itu menghentikan laju sepedanya kemudian terjatuh. Yuk kita tolong anak laki-laki itu, kasihan jika dia kesakitan di tengah jalan." Nah, selain anak bisa mendengar dan belajar merangkai kata melalui apa yang Anda ucapkan, anak juga bisa diajak berinteraksi langsung dan berempati dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ajak anak Anda dengan kegiatan yang sangat variatif, lalu deskripsikanlah kegiatan itu. Yang ketiga, bertanyalah. Anda pasti akan menemui beragam pertanyaan di buku pelajaran sekolah anak yang asing untuk kita ketemui sehari-hari. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan itu memang sulit untuk dipahami anak karena bahasanya yang cukup kompleks, sehingga membuat anak-anak bingung atau tidak paham ketika menemui pertanyaan itu di buku pelajarannya. Jadi, yuk mulai biasakan bertanya kepada anak dengan model pertanyaan yang hampir sama dengan di buku. Misal, "Wah, segar sekali udara pagi ini. Hujan tadi malam turun begitu deras ya? Bagaimana menurutmu apabila hujan turun begitu deras setiap hari? Apa ya akibat yang akan ditimbulkannya?" Nah, ingat, sebelum Anda mengajak mereka untuk bertanya seperti itu, lebih dulu isilah mereka dengan pemahaman kosakata yang cukup banyak, sehingga mereka mampu memahami pertanyaan Anda dan mampu menjawab pertanyaan Anda. Yang keempat, ciptakanlah pengalaman yang berharga. Anda bisa membuat eksperimen bersama anak. Misalnya, Anda membuat eksperimen sebuah gunung berapi meletus. Di dalam eksperimen tersebut, Anda bisa memasukkan beragam kosakata, misalkan mahma, lahar, meletus, bergemuruh, mengalir, dan lain sebagainya, termasuk asap yang mengepul begitu besar. Nah, ambillah foto, kemudian abadikan momen itu bersama anak Anda. Di kemudian hari, Anda bisa membahas itu dan bertanya kepada anak, bagaimana? Coba ceritakan pengalamanmu kepada ibu dalam bentuk tulisan mengenai eksperimen gunung berapi meletus.
Yang kelima, kembangkanlah. Jika Anda terbiasa mengatakan, "Dek, kita sekolah naik sepeda motor aja ya." Cobalah untuk mengatakan, "Hari ini kita berangkat sekolah mengendarai sepeda motor ya, karena mobil ayah masih di bengkel." Atau jika biasanya Anda mengatakan, "Yuk bantu ibu bikin kue," maka cobalah untuk mengatakan, "Lusa ibu hendak mengirimkan kue untuk nenek. Ayo, tolong, bisa nggak kalau kamu membantu ibu di dapur membuat kue?" Dengan demikian, Anda telah mengembangkan kosakatanya, sehingga kosakatanya menjadi lebih kaya. Mereka menjadi lebih tahu apa itu mengendarai dan sinonimnya dengan naik kendaraan. Jadi, tidak hanya anak usia dini yang butuh kita kembangkan bahasannya. Anak-anak yang usianya sudah sekolah dasar juga butuh kita berikan untuk pengembangan bahasa yang lebih kaya dan kompleks. Selamat mencoba!